Halo semuanya, perkenalkan saya Deovansi P. Sihombing dengan NIM 11S23020 dari Prodi S1 Informatika Institut Teknologi Del. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan suatu topik dari mata kuliah jaringan komputer dengan judul OSI model dan fungsi setiap layer. Tujuan dari video saya ini, yang pertama memahami OSI model dan fungsi dari setiap layernya. Yang kedua, mempelajari dasar subnetting dan perhitungan IP address. Apa itu OSI model? OSI model atau Open System Interconnection Model adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana sistem komunikasi jaringannya berinteraksi. Model ini dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1984 dan bertujuan untuk memandu desain dan pengembangan protokol jaringan. Di mana tujuan dari OSI model ini, yang pertama ada standarisasi komunikasi jaringan, yang kedua ada kerangka referensi, yang ketiga ada yaitu mempermudah troubleshooting, yang keempat memahami interaksi antar protokol. Adapun struktur dari OSI model ini ada 7 lapisan. Yang pertama ada physical layer, berfungsi atau bertanggung jawab untuk transmisi data mentah dalam bentuk sinyal melalui medium fisik seperti kabel atau gelombang radio. Layer ini juga menangani spesifikasi perangkat keras seperti konektor, tegangan, dan frekuensi sinyalnya. Contohnya ada kabel Ethernet, sinyal optik dalam serat optik, dan antena Wi-Fi. Yang kedua ada data link layer, di mana berfungsi memastikan transfer data yang andal antar perangkat yang terhubung langsung ke dalam satu jaringan lokal atau LAN dengan menggunakan frame sebagai unit data. Layer ini juga menangani deteksi dan mengoreksi kesalahan. Contohnya ada elemen MAC, protokol Ethernet, dan Wi-Fi. Yang ketiga ada network layer, berfungsi atau bertugas untuk routing data antar jaringan menggunakan alamat logis seperti IP. Layer ini juga menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data dari pengirim ke si penerimanya. Contohnya ada IPv4, IPv6, protokol routing seperti OSPF dan BDP. Yang keempat, ada transport layer, berfungsi mengatur pengiriman data end-to-end dengan memastikan data diterima secara utuh dan dalam urutan yang benar. Layer ini juga menyediakan segmentasi, pengendalian aliran, dan deteksi kesalahan. Contohnya TCP dalam reliable untuk aplikasi seperti web browsing, dan UDP dalam unreliable untuk streaming video. Yang kelima ada session layer, berfungsi mengelola sesi komunikasi antara aplikasi. Kemudian layer ini juga bertanggung jawab untuk memulai, mempertahankan, dan mengakhiri sesi, serta menangani synchronization jika koneksinya terganggu. Contohnya ada NetBIOS dan PPTP. Yang keenam ada presentation layer, berfungsi atau bertanggung jawab untuk mentranslasi data antara format aplikasi dan format jaringan, termasuk enkripsi, dekripsi, dan kompresi data. Contohnya ada SSTL, SSL atau TLS untuk enkripsi data. Kemudian konversi format gambar seperti JPEG ke bitstream. Yang terakhir ada application layer, berfungsi memberikan antarmuka langsung bagi pengguna dan aplikasi untuk berinteraksi dengan jaringannya. Layer ini juga mendukung layanan seperti email, transfer file, dan akses web. Contohnya, HTTP untuk browsing web, FTP untuk transfer file, dan SMTP untuk pengiriman emailnya. Ada beberapa hal atau pentingnya OSI model dalam jaringan. Yang pertama itu mengorganisasi proses komunikasi dengan membagi fungsi jaringan menjadi 7 layer. Kemudian yang kedua, mempermudah troubleshooting dengan mengisolasi masalah pada layer tertentu. Yang ketiga, ada standarisasi komunikasi, protokol komunikasi untuk interoperabilitas perangkat dari berbagai vendor. Yang terakhir, untuk diagram, ilustrasi alur data antar layer dari si pengirim ke si penerimanya. Kemudian ada penjelasan mengenai pengenalan ke subnetting dan dasar perhitungan IP address. Di mana subnetting adalah proses membagi jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil atau subnet untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP dan mengelola lalu lintas jaringan secara lebih efektif. Di mana tujuannya yang pertama ada efisiensi alokasi IP, yang kedua keamanan jaringan, yang ketiga pengelolaan lalu lintas, dan yang terakhir kemudahan administrasi. Untuk
dasar perhitungan IP address, ada CIDR atau classless inter-domain routing, di mana format penulisan IP dan subnet mask contohnya sebagai berikut. Sedangkan untuk subnet mask yaitu menentukan bagian network dan host dalam IP-nya, contoh penulisannya juga sebagai berikut. Selanjutnya, langkah-langkah dalam perhitungan subnetting. Yang pertama, identifikasi IP address dan subnet mask. Yang kemudian yang kedua yaitu menghitung jumlah subnetnya, di mana rumusnya yaitu 2 pangkat n, di mana n adalah jumlah bit untuk subnettingnya. Kemudian menentukan range IP address dalam tiap subnetnya. Yang keempat, sebagai contohnya yaitu untuk IP-nya sebagai berikut dan subnet masknya 26. Hasilnya menjadi 4 subnet dengan 64 IP masing-masingnya. Contoh soal untuk subnetting, diketahui update IP address-nya yaitu sebagai berikut. Kemudian ditanya berapa banyak subnet yang dapat dibuat dengan subnet 24. Sebagai pembahasan atau penyelesaiannya yaitu untuk blok aslinya yaitu 22, kemudian subnet bus barunya yaitu 24. Untuk perhitungan subnetnya 2 pangkat 24 dikurang 22 yaitu 4 subnet. Untuk rank subnetnya bisa kita lihat sebagai berikut. Untuk contoh soal selanjutnya, saya memiliki soal sebagai berikut. Kemudian yang ditanya, yang pertama itu menghitung waktu transfer untuk file VTP atau lapisan application-nya. Diketahui kecepatan jaringannya pada soal yaitu 10 MB per second. Kemudian untuk ukuran filenya 500 MB. eh, untuk 1 byte itu adalah 8 bit. Kemudian kita mengalihkan 500 MB dikali dengan 8 menjadi 4000 MB. Kemudian untuk mencari waktu transfernya yaitu ukuran file dalam megabyte per kecepatan jaringannya. Maka di sini kita mendapatkan waktunya 4000 per 10 menjadi 400 detik. Maka waktu yang dibutuhkan untuk transfer file sebesar 500 MB tersebut adalah 400 detik. Yang kedua, yang ditanyakan adalah menghitung waktu transfer data untuk data streaming dengan UDP atau lapisan transport. Untuk yang diketahui sama juga kecepatan jaringannya 10 Mbps, kemudian ukuran data streamingnya 2000 MB, kita mengalihkannya 2000 dikali 8 menjadi 16.000 MB. Kemudian untuk waktu transfernya sama dengan rumus yang tadi, ukuran file dalam megabyte per kecepatan jaringannya. Maka waktu yang dibutuhkan untuk transfer data streaming sebesar 2 giga yaitu adalah 1600 detik. Kesimpulan yang kita dapatkan yaitu waktu transfer untuk file FTP adalah 400 detik, sedangkan waktu transfer untuk data streaming dengan UDP adalah 1600 detik. Sekianlah penjelasan dari saya mengenai topik atau judul yang sudah saya bawakan yaitu tentang OSI model dan fungsi setiap layernya. Jika ada kesalahan dan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.